Yang mau saya tanyakan begini Gus, ini saya pernah dikirim sebuah kata, sebuah video dari seorang teman yang isinya itu dialognya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialognya Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rob, manakah di antara amal-amal ibadahku ini yang paling engkau senangi?" Nabi Musa berkata, "Dari sholat saya, dari zikir saya, dari puasa saya, dan dari sedekah jariah saya." Allah mengatakan bahwasanya sholatmu, zikirmu, dan puasamu itu untuk dirimu Musa, sedangkan yang untuk aku adalah sedekah jariahmu ketika engkau menyenangkan hati orang lain. Lan iki kula nyuwun penjelasan, kok ada yang untuk diri kita dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekaten ingkang saged kula tangletaken Gus, nyuwun pencerahan dari apa yang saya terima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ahli baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya was suhada was solihin wat tabi'ina tabi'ina ila yaumiddin, khususan jami'i masyayikhi Masyayibnu Abdullah wa furuhi wa usulihi wa masyayikhihi wa ahli baitihi wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dhurriyatina wa ahli baitina wa jami'i man tabi'ana, khususan jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairuhum lahumul fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi anzala minas sama'i ma'am matar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Apa yang dihadapi oleh semua manusia di dunia ini, mereka mengharapkan sesuatu yang sesuatu itu bermacam-macam. Ada kalanya sesuatu itu yang ada kaitannya dengan duniawiyah, berarti pinginnya duniawiyahnya sukses. Berbagai cara yang ditempuh oleh mereka-mereka, bahkan tanpa mengindahkan hukum-hukum agama,
larangan iku diterjang, yang penting sukses duniawiyahnya. Harapan. Bahkan sesuatu yang sudah menjamur di tengah masyarakat kita, ngutang no duit tapi yo mana sebab sing diutang no iku duit wedok gitu. Kok duit lanang, kalau uang laki nggak mungkin mana. Sampai hal yang seperti itu dilegalkan. Tapi dia lupa pengharapan yang satu, sukses ukhrawiyahnya. Man arada dunya fa'alaihi biilmin. Memang kesuksesan dunia itu tidak terlepas dari sebuah ilmu. Dengan otak yang diputar-putar, dengan modal 1 juta bisa mendapatkan 10 juta. Otak diputar. Sehingga banyak orang yang tidak mengindahkan rambu-rambu hukum di dalam agamanya masing-masing. Yang penting dunia jasmaniah sukses. Ibu sebagai rumah tangga yang mengatur hasil dari apa yang telah diberikan oleh suami, pernahkah tanya, Pak, uang sampean yang panjenengan paringke kasihkan saya dari mana? Pernah tanya seperti itu, Bu? Telek ah. Pokoknya wis ketok ijo, biru, abang, wis oke ae wis. Nggih, mohon maaf, bahkan yang sudah mengerti tentang hukum agama, mohon maaf, saya nggak aku sebutkan. Kalau teringat tahun 2001 itu minta nomor, iya Allah, dia juga anak pondok, alumni pondok, tanya pada saya, Gus nomor piro rek ngene. Karena apa? Terbentur di belakangnya kebutuhan-kebutuhan yang menurut beliau itu sangat urgen. Sangat urgen. Udah. Tidak melihat itu halal haram, sikat aja. Biasa. Ini kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan secara fisik. Secara fisik. Yang notabene kita pengen sukses urusan dunia. Tapi sedikit yang paling kusayangkan. Mengapa mereka-mereka itu lalai tentang anugerah atau kesuksesan terkait masalah rohani ini? Wa man aradal akhirah fa'alaihi biilmin. Begitu juga dengan kesuksesan urusan rohaniyah. Itu juga tidak terlepas dari ilmu.
Pertanyaannya, kalau kesuksesan dunia sudah maklum, semua paham. Cuman bagaimana kesuksesan urusan ruhaniah kita ini? Ini yang banyak manusia tidak mengerti. Bapak Ibu, di antara harapan-harapan sukses tersebut, mana yang termasuk pengharapan kesuksesan yang paling mulia di sisi Allah? Ini pertanyaan. Kalau kita bicara ilmu, mana ilmu yang termulia di antara beberapa ilmu? Apakah yang ada kaitannya dengan syariah atau hakikat? Yang termulia, terpenting loh maksudku. Semuanya sih penting. Cuman yang ku katakan, mana di antara beberapa ilmu itu yang paling utama, yang paling penting? Mana anugerah di antara dunia dan akhirat, jasmani dan ruhani itu yang termulia atau terpenting? Allah sudah katakan terkait hal itu di dalam surat Yunus ayat 58. Wa khairum mimma yajma'un. Wa utawi anugerah ilmu yang ada kaitannya dengan rohaniyah itu khairun, lebih baik, mimma dari apa yajma'una kau kumpulkan terkait masalah kesuksesan duniawiyah. Ilmu tentang duniawiyah apapun yang kau pahami itu lebih utama ilmu yang berkenaan dengan ruhani. Mengapa demikian? Karena ilmu tentang ruhani itu adalah satu ilmu yang menghadapi kondisi yang kekal. Ilmu tentang jasmani, ilmu itu hanya ilmu yang tidak kekal. Artinya pasti hal itu kau tinggalkan. Mohon maaf, penting kita ilmu Al-Quran. Alim Al-Quran penting. Ilmu hadis penting. Ilmu fikih penting. Ilmu nahwu sorof, ilmu alat penting. Ilmu balaghah mantek penting. Tapi sungguh saya sayangkan banyak di antara manusia tinggalkan ilmu tentang akhirat atau ilmu tentang ruhaniyah. Itulah yang kusebut sebagai ilmu tauhid. Ilmu bagaimana cara menerawang pencuri yang sudah lampau meninggalkan kita penting. Ilmu tentang rawang nomor ya penting. Tapi sungguh saya sayangkan kita kebanyakan manusia itu meninggalkan perkara yang paling penting di atas yang penting. Berkenaan dengan hal itu, maka Syekh Ibnu Athaillah memberikan satu makalah di dalam kitab Al-Hikam pasal 85 tentang sebaik-baik anugerah atau sebaik-baik permohonan. Qala musannifu rahimahullah, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka.
sak bagus-baguse ilmu itu adalah ilmu tentang akhirat. Sak bagus-baguse permohonan, umpama permohonan, ya kuwi permohonan ruhaniyah bisa ketemu Gusti Allah. Sak bagus-baguse perilaku ya iku perilaku sing ana kalane dengan urusan rohaniyah, bukan jasmaniyah. Perilaku rohaniyah disebut ahwal, keadaan. Perilaku jasmaniyah disebut akmal. Bapak Ibu, apapun bagus dan tidaknya perilaku akmal jasmani di mata Allah itu tergantung sumber yang muncul di dalam hatimu. Itu tergantung sumber yang muncul keadaan ruhaniyahmu. Pertanyaannya, yang muncul di dalam ruhaniyah kita itu apakah ditajalli apa taholli? Apakah yang muncul di dalam hati jenengan tajalli apa taholli? Manakala yang muncul taholli, maka akmal yang terjadi di dalam diri kita, akmal mesti enggak kadek enggak, la buddha ora kena ora, mesti dirimu akan mengakui kalau itu akmalmu. Diri kita akan mengakui kalau perilaku yang timbul dalam diri kita itu datangnya juga dari diri kita. Nggak bisa untuk mengatakan dari diri Allah, nggak bisa. Itu taholli loh ya, taholli, nggak bisa. Tatkala itu munculnya dari makhluk selain diri kita, pasti kita akan beriman dan meyakini yang melakukan si A, si B, dan si C. Makanya mensikapi kejadian di Timur Tengah itu bagaimana? Saya sering dapat WA. Ya tinggal kita melihat dari mana. Kalau hati kita itu duduknya di taholli, jelas Bapak Ibu, kita akan beriman, kita akan meyakini sumber munculnya perkara itu dari makhluk. Gimana? Itu pasti. Tatkala ruhaniyah kita itu sudah meyakini sumbernya dari makhluk, segala apapun yang terjadi, maka sing gak cocok mesti bermasalah ning hatimu. Sing gak cocok bermasalah ning ati, ono rasa getun, ono rasa khawatir, ada rasa bingung, rasa takut, macam-macam. Aku boleh teringat tahun 2000 sampai 2005. Ada salah satu di antara tamu itu getun. Getune ngene, iki babakan togel. Togel. Babakan togel.
Biasa wong sing pengalaman kan ditambah dikurangi macam-macam, iki wong bingung, oh takdir kok ditambah dikurangi. Jadi ada pilihan 3, sing dipilih iku 2, sing sijine diabaikan, terus metu getun, aduh lah apa iki gak tak tomboki ngono. Nah, sing guyu iku sing tau ngalami. Loh, nggih, estu. Bapak Ibu, mana sesuatu yang terjadi itu tidak sesuai dengan kehendak kita sebagai manusia yang kita telah terkuasai oleh nafsu, buktinya kita itu menuduh dan mengimani munculnya perkara dari makhluk, maka jelas hati kita bermasalah, ganjel istilah bahasa umumnya. Di dalam hati kita itu ganjel, mang sing situ lah gitu. Sama, kita dihadapkan berbagai persoalan di depan kita. Mang ini orek kok ngene, gak mungkin akan terjadi ngene lho iki. Bapak Ibu, ingat bagaimana cara iblis menyesatkan Adam dan anak putu Adam sehingga anak putu Adam itu bercerai-berai, permusuhan. Pertama, ditanamkanlah hati kita untuk condong pada selain Allah. Wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Ditanamkan itu. Kalau kita sudah masuk perangkapnya nafsu atau iblis, yastahibbunal hayatad dunya, yang berupa kita condong terhadap kesenangan dunia, maka ini muncul buah-buah, buah hasud, buah ria, buah takabur, buah serakah, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Di tengah-tengah masyarakat gak kondusif hati ini, Pak. Gak kondusif. Gak cocok. Mesti neng hati bermasalah. Ini manakala sumber dalam hati kita itu yang duduk di taholi. Sampai kapan ini? Sepanjang zaman. Sepanjang zaman. Iblis itu kan sudah dapat restu dari Allah atas 2 permintaan iblis atau Ajazil sebelum iblis itu diusir dari surga ke dunia bersama Adam. 2 permintaan yang direstui oleh Allah dan ini legal. Legal itu sah, resmi. Lawannya legal, ilegal. Ilegal itu gak resmi. Gak resmi. Langsung distempel. Apa 2 permintaan iblis? 1, tidak akan pernah mati sampai hari kiamat. 2, dia diizini oleh Allah untuk menyesatkan Adam dan anak putu Adam termasuk kita. Makanya jangan heran mayoritas umat manusia ketika menjelang masuk di zona akil balik itu kita masuk di perangkapnya nafsu. Udah
Ini dikasih tahu oleh Allah terhadap kita supaya kita waspada. Bila mana kita sudah masuk di dalam jebakan itu, kita ada upaya untuk keluar. Bila mana kita sudah menjadi teman-temannya iblis, kita diaturi untuk keluar. Manakala kita jadi budaknya iblis, kita untuk bisa keluar. Allah kasih tahu itu. Memang benar iblis itu tak izini, kata Allah, untuk menggodamu. Tapi kamu kan sudah saya kasih cara untuk menghindari. Jadi balan, Pak, balan. Lah, iblis saya suruh, saya izini untuk menggodamu itu semata-mata al-maut al-hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Mengujimu. Kan kau yang minta kursi padaku, toh bukan aku memberimu, tapi kau yang sanggup untuk meminta menduduki kursi, yaitu kursi takwa, kursi taat. Nah, saya kasih tahu gini, iblis itu visi dan misinya seperti ini, caranya kau tidak kena seperti ini, bla 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 bla, sudah dikasih. Lo Dajjal pinter, Pak. Bagaimana caranya? Solusi yang diberikan Allah terhadap umat manusia itu tidak diketahukan terhadap umat manusia. Sebab dengan begitu manusia selamanya menjadi budaknya iblis. Pinter Pak Dajjal. Sampeyan maknani Dajjal iku sing ya apa? Dajjal ngomong ngene, ngomong ngeten. Ojo ngaji hakikat, engko gendeng. Gendeng. Tak ceritane, iki fakta. Gurumu biyen tau gendeng sampak muto. Mosok awakmu kate melok-melok. Gendeng. Aku gak ngomong sapa Dajjal ya, wis anggepen dhewe sapa ngono terserah. Dajjal iki ngomong menebar kebohongan. Apa isu itu jenenge? Hoak. Nah, banyak lah hoak. Menebar isu atau berita bohong, yang lebih tren disebut hoak. Apa hoak? Ya wis saenakmu. Hoak kene. Hoak. Apa? Taburan isu yang bohong, kabar yang bohong. Termasuk di dalamnya adalah sapa wonge sing ilmu syariate gak kuat, ojo, jangan pisan-pisan, jangan sekali-kali belajar ilmu hakikat. Mbah umur pinten? 70. Wis syariat terus ae, Mbah. Ini lho karepe sampak mati karepe. Mosok sesimbah umur 70 80 dikongkon mandok maneh kaya arek cilik ngene. Wis Mbah, tak kandhani, percaya gak percaya terserah Anda. Udah Mbah, syariatmu iku ya sakmono wae. Segitu aja. Sekarang tatalah hakikat ini untuk kembali kepada Allah. Ditebarno, Pak. Bahkan yang lebih ekstrim Dajjal itu ngomong, zalika zolalatun. Apa ilmu yang ada di dalam hakikat makrifat sesat. Contohnya Siti Jenar ngaku-ngaku sebagai pangeran, ngaku-ngaku
dia jadi Tuhan Allah. Nyuwun sewu, sing koplak iku dajale. Asine dajal ngerti. Ana Allahul Haq iku bener. Cuman di situ dimanipulasi. Berita yang benar digawe bohong. Ingat, ketika saat Allah berpesan terhadap Adam, wala taqrabah hadhihi syajarah, bila mana kau ingin selama-lamanya ada di negeri surga, jangan kau dekati pohon itu, bahkan kau makan. Jikalau kau tidak makan, selamanya ada di surga. Berita bohong, hoax, diomongno ajajil. Adam, jadikanlah aku sebagai penasehatmu, bahwasanya khuldi itu artinya adalah kekal. Siapa yang makan akan kekal di surga. Mengapa Adam lalai dengan pesan Allah? Kena hoax. Hoax iku nek prasaku iku tinju iku ya. Prasaku. Akhirnya kelenger. Ya sudah kelenger ya kau. Allah. Mohon maaf. Kalimat-kalimat yang mengarah pada penghalangan umat untuk ke tauhid sudah ada. Wa yasudduna an sabilillah. Lah ini menghalang-halangi. Termasuk kalimah-kalimah itu menghalangi terhadap kita supaya kita untuk tidak mencari anugerah ruhaniyah. Itu Pak. Jadi kula wis gak usah ngaji syariat maneh nggih, umur kula wis sudah 70 80. Gak usah, Pak. Syariatmu iso ruku ya ruku terus. Istilah seperti ini. Yang penting ruhaniyahmu itu nanti duduknya di tajali yang kedua. Nanti. Bapak Ibu. Pertanyaan, sampai kapan Dajjal membikin ruhaniyah kita itu menjadi budaknya hawa nafsu sampai mati, sampai tinggalkan masa di dunia. Allah kasih keterangan-keterangan lewat kalam-kalamnya banyak. Makanya siapa yang percaya kalau saya membaca sisi Al-Quranul Qadim dari Al-Quranul Karim, gak ada yang percaya. Terutama mereka yang belum masuk di dalam kesadaran penuh siapa sejatine makhluk itu, gak percaya. Sing percaya sampean-sampean iku, sing wis atine iku mang ngerti perkara-perkara yang berkenaan dengan anugerah secara hakikat. Lainnya mesti piye iku lah vokal kawine klason. Jujur ya, saya tidak akan mengeluarkan apa yang di luar hati saya. Misalnya yang hati saya ada A, cuman A yang saya katakan, nggak akan ku sampaikan B. Itu. Nah, urusan Anda percaya dan tidak percaya atas kebenaran ini, itu bukan urusan saya. Bukan. Loh, manfaatnya itu juga bukan untuk saya. Untuk dirimu masing-masing. Untuk dirimu masing-masing, bukan untuk saya. Apa urusannya dengan saya? Gak ada.
Bapak Ibu. Jadi itulah kalau sumber yang muncul di dalam keadaan rohaniyah kita itu ada di tajalli, ada di takholli, mesti tidak akan pernah kondusif hati ini. Hati kita pasti yang terjadi adalah rasa takut, rasa khawatir, rasa mamang, rasa gelisah. Apapun yang kita hadapi, tidak ada kepastian hukum. Nggak ada. Makanya jangan heran kalau ada istilah bahasa insya Allah. Keimanan yang belum ihsan itu. Masa sih kita akan ragu pada Allah? Udah, itu terkait hati yang kita duduk di takholli. Yang kedua, hati manakala bersumber dari condong terhadap Allah, ruhaniyah alias ditajalli, maka segala apapun yang muncul di dalam diri kita atau di luar diri kita, mesti muraqabahnya Anda akan mengatakan datangnya dari Allah. Itu pasti. Rasa iman yang terjadi pada hatimu itu sudah tidak lagi beriman terhadap selain hidup itu sendiri yang berperan. Tidak ada. Artinya hanya pada Allah, hanya hidup itu. Kalau ini dikembangkan, tajalli mutlak itu adalah ketika saat apa yang muncul pada dirimu dan di luar dirimu itu antara yang merasa dan yang dirasa cuman satu pelaku. Itulah yang disebut mutakalim atau mufrad atau ana. Kalau dijelaskan ke syariat, ananya Allah. Inilah pengharapan anugerah yang termulia di atas yang mulia, terpenting di atas yang penting. Berarti jenengan harus dapatkan ilmunya dulu, kemudian beramal dengan istiqomah, barulah akan meraih derajat yang seperti itu. Inilah yang Allah tuangkan tulis dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya derajat yang paling mulia di sisi Allah itu adalah takwa. Ilmu, amal, istiqomah. Dengan takwa inilah akan membangun satu ruhaniyah yang makrifat pada Allah. Ingat, di dalam ruh itu ada rasa atau iman. Di dalam iman harus ada cahaya. Dengan cahaya itulah Anda akan bertemu hidup. Yes. Ini terkait masalah pengharapan. Silahkan Anda mengharapkan tentang kebutuhan jasmani. Silahkan. Itu urusan dunia juga penting. Silahkan Anda alim tentang ilmu yang berkenaan dengan jasmani. Silahkan. Tetapi saran saya, jangan pernah kau lalaikan anugerah atau ilmu atau harapan yang ada kaitannya dengan ukhrawiyah atau ruhaniyah. Itulah ilmu amal istiqomah. Ilmu disebut ilmu tauhid, amal disebut kholwat atau zikir, istiqomah terus menerus. Lakukan semuanya itu. Bahkan ya, perilaku mulai dari utusan siapapun sampai detik ini
sebagai penerus para utusan Allah Rasul yang disebut tabi'ina sholihin. Mereka itu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dikala menghadapi kondisi apapun, beliau yadhkurunallaha, selalu sadar, selalu ingat, selalu waspada akan semua hawa nafsu, sadar bahwasanya semua itu yang melakukan hanyalah Allah. Itu beliau-beliau. Akhirnya sampai kapan? Hatal yakin, sampai setu. Artinya sampai kita tinggalkan dunia. Ketika detik-detik ajal itu datang, Anda akan didatangi beberapa malaikat yang mengatakan, satu, rezekimu wis ditutup urusan dunya. Loro, ombenamu ditutup. Malaikat telu, mohon maaf, napasmu wis dijukuk Gusti Allah. Papat, rohmu sudah dilepas. Ini Bapak Ibu, malaikat papat gak wani moro nang sampeyan nek gak diperintah Allah. Moro tok nek gak wani. Karena apa? Jenengan iki sebagai kekasih Allah. Ngoten niku balik, ya Allah kula mboten wani. Wong kula ket moro dipecicili ya. Ya wis, kuwi malaikat goblok. Ana lungguh ana pojokan tak moro dhewe aku. Yes, apa kono? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya wis, kekasihku, kesalamu kabeh ya wis tak ampuni. Kene nak moro nak. Ya wis. Nggih pun nek sampe sing nyusul ya gak apa-apa. Wong nyusul malaikat ngono. Pun artinya apa? Gini Pak Bu, sing jabut nyawa jenengan ini bukan malaikat lagi, tetapi Gusti Allah. Pandangan hakikat loh, tidak pandangan syariat. Inilah kemurnian dari satu tauhid, pengesaan terhadap Allah. Lah sing disebut subhana maha suci, artinya Allah itu tidak memakai perantara. Allah itu tidak membutuhkan bantuan terhadap lain. Artinya Allah sendiri sing nandangi, Allah sendiri yang melakukan. Itu kalau kita melihat dari sisi hakikat. Kalau melihat dari sisi syariat, sekoyoe makhluk. Innaka sak temeni siro Muhammad, iki Nabi Muhammad, ikulah tahdi, tidak akan pernah bisa memberikan petunjuk man ahbabta terhadap orang sekalipun yang kau cintai. Nggak iso. Muhammad, sesungguhnya bukan kau yang memberikan hidayah, petunjuk, bimbingan terhadap umatmu sekalipun itu adalah orang yang kau cintai. Nah terus, walakinallaha yahdi man yasha, tetapi yang memberikan petunjuk itu adalah Allah Subhanahu. Tinggal kita mandang dari mana. Nek mandang dugi syariat seperti Muhammad, makhluk yang memberikan tausiah, petunjuk, ilmu, sepertinya Muhammad makhluk. Tapi sadarkah kau bahwasanya tanpa Allah di situ Muhammad ya ora bisa apa-apa. Nggak bisa. Karena Muhammad itu seperti patung, seperti watang. Ada belum mangga di atas,
mau kita raih nggak bisa, otomatis kita pakai watang. Apa bahasa Indonesia watang? Galah. Kita pakai galah. Kalau Anda melihat galahnya jelas yang menjadikan hukum jatuhnya mangga itu adalah coba kalau kau melihat yang memegang galah tadi, bisa apa yang namanya galah? Gelendang. Tahu gelendang? Apa? Bahasa Indonesia gelendang. Tergeletak. Nggak bisa nyapa-nyapa. Perintahan ya tetap. Hei galah, ayo ambil kai. Ya udah, nggak bisa. Makanya betul Allah katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Allah. Artinya Anda jangan beriman terhadap makhluk. Baik yang kasih tausiah, yang kasih petunjuk. Memang kalau kita angan-angan secara akal ngomong, iya kalau aku gak ngaji iki nang si A itu, ya gak mungkin aku paham lah gitu nggih. Gak mungkin lah. Aku balik-balik ngomong nek sik pancet tak pongor cocotmu ya. Kan sudah ngomong, kan sudah diomongkan bahkan di Al-Qur'an, jangan pernah kau beriman pada selain Allah. Hidup itu. Coba tembuskan hatimu terhadap hidup pada si A, gitu loh maksudnya. Oke lah secara syariat tak maklumi bab masalah petunjuk, sebab nyatanya secara zahir makhluk itu adalah Muhammad atau si A. Tapi tolong lihatlah sedikit satu sisi hakikat. Sebetulnya siapa? Kalau kita mandang itu yang baik-baik bisa Pak. Lah terus yang ada di lokalisasi sana ambung-ambungan ini siapa? Nggih. Ibu nggih niki nggih. Karena ada ayatnya. Kalau itu kebaikan datangnya dari Tuhanmu, jikalau itu maksiat datangnya dari nafsumu sendiri. Aduh. Memang Pak, ini hukum. Sesuatu kebenaran bila mana kita ketemukan, terlebih dulu kita harus mengalami kemumetan, kebingungan. Enggak apa-apa. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Ingat, sesuatu kemuliaan yang akan kau dapatkan itu terlebih dulu kau alami dengan bingung, dengan sorok. Anda ke sini, yang belum pernah ke sini, nggak bisa langsung jujuk saja, nggak bisa. Masih kebingungan, bahkan tersesat, entah kemana. Tanya-tanya, toh pada akhirnya tersesatmu itu adalah awal dari keberhasilanmu untuk menuju satu tujuan. Itu bila mana Anda tidak gak putus asa. Saya itu susah nek ngadepi bojo saya membawa sirul asal itu untuk makrifat. Ngoceh gak mari-mari. Ya Allah ya Karim, saya sendiri aja mohon maaf sebagai suaminya itu seakan-akan gak betah, apalagi orang lain. Iku saking mentoke Pak. Oke, kita nggak sama apa yang dihadapkan Allah. Tapi ketahuilah, kita setiap saat dan waktu sering hati ini tersesat dengan bisikan nafsu. Akhirnya jatuhnya iman kita itu rasa ini terhadap makhluk. Iya, nggak apa-apa. Tapi satu hal pesan saya, jangan pernah kau putus asa. Artinya pegang terus sak mampumu,
Sirul Asrar. Oke, itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Ya, iki mulute wis gak ono. Dadi Sabtu aman iki. Monggo, pengin pirang jam sak karep sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badhe nderek canglet Gus. Kula ngaos mriki tasik sekawan perkawis. Tasik sekawan minggu. Jenengan nerangaken dzikrul asrar. Lah niku dzikir asrul asrar niku dzikrul asrar niku napa? Lintang napas nupus Allah utawa hu utawa Allah ngoten. Niku nyuwun penjelasan. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir sirrul asrar ini bisa lewat segala-galanya. Nesing iso. Lewat beol iki lho. Buang air kecil, buang air besar, bisa. Gak harus lewat nufus, nafas, tanafus, nafas. Nupus, nafas, amfus, tanafus. Enggak harus maksud saya. Bisa sirul asrar itu sampean jalankan lewat ketika jenengan iku beol. Bingung tambahan. Mosok dikira jero WC. Mohon, ayo kita pahami. Ayo kita pahami apa sih artinya dari sisi bahasa sirrul asrar. Sir itu rahasia. Asrar beberapa rahasia. Berarti di dalam rahasia ada rahasia lagi di dalamnya. Contoh, mohon maaf. Ning ngarepku iki ono jajan apa Pak iki? Apa iki? Gedhuk lindri. Ya, gedhuk lindri. Ketika saat gedhuk iki tak tutupi apa iki? Kopi kopi. Iki munggo sampean sir rahasia karena tidak kelihatan. Okay? Makanya mengapa di dunia thariqah ada sebutan ismuddat atau dzikir khafi atau dzikir sir. Itu dzikir yang diucapkan di dalam hati, orang lain tidak tahu. Tapi ketahuilah, di dalam sir itu ada rahasia lagi. Yang ini kita, saudara saya di thariqah, tidak bisa menembus di sirul asrar. Akhirnya kita ngambang di dalam makom mukasyafa. Lah, ketika tak buka, lah di dalam sir ada sir maneh. Sampai tak ceritani tok ayo. Aku sing mangan sampai sing tak ceritani tok. Bunder-bunder ijo jenenge. Nek dicokot terus tak singit ini. Rasa itulah sirul asrar. Anda tidak bisa menggambarkan gambaran legi ku ya apa ya? Enggak bisa. Tapi nyata. Manakala Anda terlibat untuk memakan. Ya, sawangane aku meleki. Sing gak izin tapi. Gak enak rek. Mburine omongane nek gak izin. Kalau biyen iku tahu Pak, di pondok itu kemalan kangkang itu nek dahar on wong liwat
iku ngomong, monggo abang-abang lambe niku lho. Maksud iku mboten monggo mangan. Monggo ningali. Allah. Ben. Siapa yang terlibat disitulah orang yang dimaksud mayyasha, orang yang digendaki Allah untuk bisa sampai bertemu Allah. Ya ini orang yang terlibat adalah orang tidak hanya diceritani tok, yakin kalau klepon iku nek dicokot trot terus legi, ya sampean buktekno. Selama saya berbicara ini adalah sebatas ilmu, woro-woro. Tinggal pertanyaannya Anda untuk membuktikan. Caranya sudah saya kasih tahu. Kembangkan rasa, buktikan rasa di dalam hatimu kalau hidup itu Allah. Kuatkan hatimu, rohaniyahmu dengan rasa dan iman itu bahwasanya wujudnya Allah ya kuwi. Berarti yang ngetokno kotoran beol itu Allah. Bisakah Anda bisa keluar sendiri? Pedoman kita, Pak. Pedoman kita, baik di Al-Quran maupun Al-Hadis. Kalau mengatakannya mengeluarkan kotoran itu adalah Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sudah jelas yang menciptakan seluruh makhluk itu adalah Allah. Oke. Wa ma ta'malun, apa yang terjadi pada makhluk itu? Ya Allah yang menterjadikan. Berarti itu af'alullah. Artinya gerakannya Allah, bukan gerak kita. Bukan kita karena ngeden terus metu. Ora, di situ ada Allah yang tidak kita sadari. Berarti sirul asal itu bisa dibuktikan, dilakukan di tengah-tengah ngeden atau beol. Lalu disitulah kata Rasul, la haula wala quwata illa billah. Sesungguhnya kaum makhluk itu tidak punya daya upaya apapun untuk bisa berjalan, untuk bisa melihat, mendengar, bahkan ngeden. Apa sih bahasanya ngeden iku, Cak? Wat ngono ah. Yes, mengedenkan ngono ae. Nggak bisa. Lah, hal itu bisanya terjadi semata-mata illa bil. Yes. Oleh sebab itu kata Rasul, ittaqullaha haitsuma kunta. Apapun yang kau hadapi, kondisi apapun, jangan kau lepas takwa itu. Jangan kau lepas imanmu dalam rasa, ruhmu dalam iman yang benar, atau ruhmu dalam rasa yang benar. Sebab rasa itu tidak bisa bohong. Kalau iku rasane apa mang? Klepon yo nyus, beda dengan yang kuning ini. Apa ini? Ketuk, beda lagi. Gurih. Aku mau ngomong, nek gak izin monggo. Itulah iman yang benar, hanya pada hidup atas segala aktivitas itu yang terjadi. Lah, ketika saat Anda betul-betul diletakkan, ditarik Allah di zona makrifat, di zona musyahadah, maka Anda tidak akan bingung. Yang tadinya ngomong elek, lokalisasi itu betul-betul dari Allah, wis gak bingung kan? Itulah yang disebut Allahu utawi urip itu akbar, bisa segala-galanya. Akbar itu bentuk aktivitas dohiriyah apapun tanpa kecuali. Makanya kalau
perang Allahu Akbar, ojo ngomong tok Allahu Akbar, atimu sambung nang Gusti Allah, mesti awakmu nek mati syahid, gak mati sangit. Roha sambung. Jadi itu Pak, sirul asrar itu sebetulnya adalah bila sautin wa kalamin walaftin, zikir yang sudah tidak memakai nama, tidak memakai suara, tidak memakai lafaz. Zikir yang dimaksud di situ adalah kesadaran ruhaniyahmu, kesadaran hatimu dalam iman yang benar. Mana iman yang benar? Sadar kalau semua yang melakukan itu Gusti, bukan kita. Wis nek ana kuno gendeng sampean. Gendeng. Ati gendeng. Luwih apik atimu gendeng nang Gusti Allah daripada gendeng bojone Lho iya, Ibu sampean pilih garwa sampean gendeng nang Gusti Allah akhirnya gak nyambut gawe, enak endi ambek gendeng nang ngene bojone wong. Iki jelas dipilih gendeng nang Gusti. Nyambut gawe sampean niku saenake ae. Kadang budal, kadang enggak. Kadang budal, kadang enggak. Terus kula sing digawe jawaban. Jare Gus aku dikongkon disuruh untuk seperti laba-laba. Bangun omah, engko lak teko dhewe. Dalile ada, Dik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq. Akhire suwe-suwe tambah melarat. Mohon maaf ya, susui tambah melarat gak ono sing dipangan. Sing wedok ngomong, kono melok Gus kono. Awas ya pisan pengen adik ngaji maneh tak banting HP-mu. Ya Allah, iki wong wedok apa genderuwo. Allah ya karim pun. Berbicara tentang masalah rohaniyah yang sudah merajut untuk mendekat dan bertemu Allah itu sampean titeni Pak. Mesti hatimu dijauhkan dari kesenangan dunia. Wis titik. Ati lo ya. Mesti hati sampean iku akan dijauhkan Allah dari kepentingan duniawi. Mesti. Iku wis hukum. Orang yang dikehendaki Allah untuk bertemu terhadap Allah dan dia merapat, mendekat dan bertemu, pasti Allah akan memisahkan ruhaniyahmu dari kepentingan atau urusan duniawiyah. Iku secara ruhani. Pertanyaane, opo sak jasate? Belum tentu. Belum tentu. Manakala Allah itu memisahkan ruhaniyahmu dengan duniawiyah, sak jasate akhirnya jenengan ikut tambah suwit, gak tambah soge, tambah suwit, tambah keri, tambah melarat. Ketahuilah Allah lebih tahu. Jikalau kau tak sugihno, kui gak akan pernah bisa. Jasadmu lu ya, duniawiyahmu iku tak baiki, itu enggak akan baik bagi ruhaniyahmu ke aku, malah terhalang. Padahal aku memisahkan secara ruhaniyah. Ingatlah, sesungguhnya semakin lama kau itu tak bikin miskin, sesungguhnya bila mana tak balik menjadi kaya, kau tidak akan pernah ke aku. Terhalanglah. Satu. Yang kedua, ada seseorang yang kebalikannya. Secara ruhaniyah kita telah dipisahkan Allah dari selain Allah. Tapi jasmaniyahnya kita semakin mewah. Aku gak ngomong bojo, aku dipecicili. Mambengi kula ngomong bojo ditambah mencicil Banyuwangi kok. Bisnismu tambah apik. Omset dari ratusan menjadi jutaan, dari jutaan menjadi miliaran, bisa seperti itu. Iya, garwamu sing biasae gak setia, gak perhatian, sekarang perhatian. Wis pokoknya tambah bagus semua.
Konco-koncomu sing biasae utang gak nyaur, kok moro WA. Gus niki wonten nggih. Pokoknya enak-enak tok dihadapno, enak-enak tok. Mengapa Allah demikian? Karena Allah sudah lebih tahu manakala itu tidak akan menjadikan rohaniyahmu terhalang. Udah sing penak saiki nganut ae mbek jeraganmu. Badi emplok-emplok, mohon maaf, asale pohong didadekno. Apa iki? Gethuk, ya gak apa-apa didadekno. Klepon ya monggo, didadekno apa sing abangi? Kening ya monggo. Terserah. Monggo. Sing penak iku sam'an wa ta'atan. Wis manut ae Gusti, iku sing penak. Didadekno apa ae, terserah jenengan. Nek ngeten sampean gak beban, Pak. Tapi sampean nek umpama melihat dohire, wah iki enak sing dadi cening. Sing dadi cening ya gitu. Bilang enak sing dadi klepon, metu cerote. Udah Pak, udah lepaskan itu semuanya. Pegang teguh talinya Allah terus, itulah yang akan membuat rohaniyahmu itu lekas cepat untuk menghilangkan keakuan diri. Jadi Pak, sirul asr itu sebagai kunci di babus salam untuk masuk di makom musyahadah. Sebagai kunci Anda bisa wusul bertemu Allah. Makanya saudara saya yang sudah masuk di dalam thariqah Mu'tabaroh, baik thariqah A sampai Z, tolong sekali lagi sertakan dzikir khofimu terhadap sirul asrar. Udah, sertakan. Kalau tidak, mohon maaf, sampai jungkel ya opo, nggak bisa, puluhan tahun Anda tidak akan pernah bisa sampai pada Allah. Gitu loh dalam kewusulan. Iki Anda tak kandani, wasilah iku wajib. Lah wasilah itu adalah penyambung antara ruh dengan Allah. Letaknya penyambung ruh dengan Allah adalah sesuatu yang bisa membersihkan kotoran hati dan bertemu Allah. Wa may yakfur bitauhidi wa yu'min billah. Ternyata itu adalah sirul asrar. Urusan sak donya gur jaya baru tok. Itu urusan Allah. Urusan mereka mendakwah itu salah, bukan urusan saya. Yang penting saya sampaikan apa yang pernah disampaikan Rasulullah terhadap umatnya sampai pada la ilaha illa ana. Tidak cukup la ilaha illallah saja, illa huwa saja, illa anta saja, harus sampai la ilaha illa ana. Oke, ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirengaken dawuhe Gusti wau, segala sesuatu yang bersumber dari makhluk menimbulkan ganjalan atau kadang-kadang gresulo atau apapun yang tidak mengenakkan. Nggih, leres sangat. Tetapi dalam keadaan seperti itu kula tetap bersyukur diberi rasa seperti itu kalih Gusti Allah. Sebabe menapa? Sebabe kula mandang dalam keadaan rasa seperti itu tetap wonten
kasih sayangi Gusti Allah kagem kula. Dengan rasa seperti itu kula saged, oh nggih, kula diparingi ngeten kersane kula enget kalih Gusti Allah, saged tobat, saged tansah sambat seleh wonten ngarsanipun Gusti Allah. Dadose bagaimanapun dalam keadaan sing kula trampi, baik niku nikmat, kemaksiatan, kekhilafan, ataupun kebahagiaan, keterpurukan, kula tetap merasakan kasih sayang Allah hadir untuk kula wonten ngriku. Sebab kula tansah nrami pitulunganing Allah, kula tansah saged mandang segala sesuatu niku dugi Allah. Dadose kula niku saged nrami nggih niku dugi panjenengan, niku panjenengan Gusti, panjenengan ingkang hadir wonten ngarsaning kula. Matur suwun ingkang badhe kula tangletaken menapa menika ingkang disebut rasa hidup niku Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal insana khuliqa halu'an. Sesungguhnya manusia diciptakan itu bersifat ngeluh. Manusia itu seringkali ngeluh. Tahu ngeluh ya? Apa bahasa Indonesia ini ngeluh itu? Sambat. Menyambatkan diri. Hal itu akan selalu muncul dalam diri kita tatkala idza massahus syarru jazu'an. Bila mana ditimpa sesuatu kesusahan, kita ngeluh. Mengapa kita ngeluh? Mayoritas umat manusia karena kita tidak mau melihat yang sebenarnya. Siapa di dalamnya itu? Kalau kita mau melihat yang sebenarnya, kesusahan datang itu sebetulnya adalah kasih sayang Allah. Kau tak bikin kau ekonomimu tambah hancur. Inilah kasih sayangku supaya tidak mempengaruhi ruhaniamu berjalan menuju padaku. Berhubung manusia itu kebanyakan tidak mengerti dan tidak paham tentang di belakang ada apa kesusahan itu, maka di situ haluan yang sering muncul adalah mengeluh atau sambat. Padahal dia sadar atau tidak sadar, tiap saat Allah itu selalu melayani kita. Tapi tatkala manusia itu wa idza massahul khairu manu'an, ketika dia itu dihadapkan perkara yang baik-baik saja, ekonomi lancar-lancar, awak sehat dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Manu'an, kikir, hatinya kikir. Kikir itu apa? Belit. Karena apa? Ngakoni iki hasil keringetku. Inilah kebanyakan manusia itu. Hal itu akan terjadi terhadap siapapun kecuali ilal musallin,
kecuali orang-orang yang selalu menghadap terhadap Allah, selalu condong hatinya pada Allah. Siapa yang selalu condong hatinya pada Allah? Yaitu alladzina hum ala sholatihim daimun, sing megang rapet sholat daim. Bahasa Jawa sholat daim. Daim itu langgeng 24 jam sholat. Lah gak nyebut gaya Gus. Oh berarti Anda nggak paham. Ruhaniyah ilal musallin itu adalah orang-orang yang ruhaniyahnya selalu condong makrifat pada Allah. Inilah yang dimaksud alladzina-hum ala sholatihim daimun. Lah mereka-mereka yang di atas tadi sholat kayak 5 waktu wae oleh menteng kelek. Iya, kayak menteng kelek iso njogo 5 waktu. Padahal beliau-beliau musallin itu adalah 24 jam. 24 jam. Menteng keleknya bagaimana? Kayak sholat ae ngelokno wong. Masya Allah, maghrib yuk gak sholat. Kok nyanyi? Tukang ngamen itu ya. Adek lagu sing di nyanyekno iku koyok nyindir nang awak dhewe. Bojo loro. Allah, misale Allahu Akbar lah kok menyanyi abang biru mas. Hak cipta gak boleh. Tak boleh. Muniku ning ati ngomong, lah iya maghrib kok menyanyi, mbok yo salat. Artinya dia merasa lebih baik daripada orang yang kita tidak tahu menyanyinya dia hatinya dzikir, siapa yang tahu? Sadar dzikir yang ku maksud sadar. Apa yang muncul dari diriku menyanyi itu dari Allah. Anteng. Salatun daimun. Inilah yang dimaksud musallin, Mbak ya. Adalah alladzina-hum ala sholatihim daimun. Itulah mereka yang menjaga sholatnya, melaksanakan sholatnya dengan terus menerus. Jadi mereka yang bisa melaksanakan sholat daim adalah mereka yang rohaniahnya sudah memegang sirul asrar. Ya, ada lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge ngapunten ten panjenengan Gus. Kula niki pun 3 tahun urip kali Mbak nggih. Kadang-kadang kula niki saaken nggih kali Mbak. Saakene napa nggih pen tiap sambat ngomong anu niku. Kula saaken niku, Mbak kula niki kapan napa enten bojo napa suami nggih. Nah, dalam pandangan syariat kan jodoh niku pun diatur nggih Gus. Nah, terus Mbak niku wis apa aku manut dalane ngono. Nah, piturut pandangan hakikat niku pripun Gus? Nah, nggih, kula niki kadang saaken kali Mbak. Nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dasarku anfusakum wa ahlikum naro. Ketika satu hamba itu sudah tahu jalan menuju dan bertemu Allah, dan melihat saudaranya itu masih dalam keadaan tersesat, secara otomatis muncul dan timbul di dalam hati jenengan itu iba dan merasa kasihan. Akhirnya muncullah pembahasan atau mawaid
mawaidul hasanah, artinya pitutur-pitutur yang mengarahkan ruhaniyah terhadap jalan yang benar. Tapi ini nanti ada dua opsi. Opsi pertama ditolak, opsi kedua diterima. Mengapa ditolak? Berbagai banyak alasan. Sebab-sebab dia menolak itu berbagai macam faktor. Mohon maaf, kadang-kadang podo kiai ini kok sing nuturi luweh enom, gak percaya. Kadang-kadang ya podo alime sing ngomong luweh enom, gak percaya karena bilangnya awakmu iku uyuhku. Makanya kadang-kadang royoan tuwek. Sampeyan roh pitik alit niku lho. Dulur ambek dulur iku kok kablukan karena royoan tuwek. Aku sing tuwek. Ya wis nek kuwi sing tuwek ya mandar cepet. Faktor lain, alim. Lebih alim dalam konteks ilmu apapun, lebih-lebih ilmu dohiriyah. Iya, sekarang umur sama-sama atau bahkan yang ngomong lebih tua. Lah kita lebih muda tapi lebih alim. Buktinya membaca Fatihah aja yang lebih tua karena mohon maaf Pak, karena sudah terbiasa ya, ilate kaku, waladhdallin niku dlololololololin lah ngaten lho, wis gak sah. Ojo oleh dadekno imam. Macam-macam. Nyebut ngain lah macam. Wis gak sah, tajwidnya gak sah. Jadi oleh karena fanatik dengan ilmu dohir, kalau tidak sesuai dengan hukum-hukum dohir dianggap gak sah. Nah, ngimami itu cari sing fasih dulu. Tuwek oleh, tapi kudu ya fasih. Tawek karo taweke. Baca ayat aja salah kabeh. Nah, apa namanya itu, tajwidi sudah keliru kabeh, gak sah. Berani Pak ngomong ngoten niku, berani. Karena merasa lebih ahli. Lah sing imami ilmu syariate ka ono belas. Tapi ilmu hakikate ngalim pol. Lah kita sebagai pemuda seluwih enom jebolan pondok bisa. Nahwu sorob oke, balaghah mantek oke, semua oke. Ketika jadi makmum ngrungokno, ngrutu ning ati wis gak sah iki. Temen gak sah. Tajwid keliru kabeh. Bismillah ae ngomong bese meleh. Wis gak cocok wis. Woro-woro ngono iku. Rapat. Gak sah Jumatan mang. Napa gak sah? Imami tajwid keliru kabeh. Aja dilekuni wong iku. Wis Pak. Musuh wong ngene iki ya. Atine atos. Mending ngepruk watu saatos-atose watu tatimbang ngepruk ati sing atos kaya ngene. Rungokno dobokmu. Lha nyun sewu. Saya sangat bahagia melihat saudara saya itu alim ilmu dohiri, tapi tolong sak ngalime yo kudu ngalim ilmu bati. Cek gak gampang ngilok nih wong ngono mang. Lho Gus sampean ya padha ae sok ngokno yo an. Lah diwalik to? Iya tibake aku ngilok sampean. Ya wis sepurane. Ngene lho Bos. Apa yang dilakukan itu bentuk motivasi dan kasih sayang Allah
Jangan dilihat dari satu sisi itu njarem niati ojo, jangan. Itu adalah untuk meningkatkan mutu kemurnian tauhid Anda sebetulnya itu. Ingat, kritik itu tidak selamanya itu menjatuhkan. Ada istilah kritik, saran itu untuk membangun. Bila mana kak gelem dikritik yo ojo dadi imam, ngoten lho. Nggih, Pun. Terus sing jaring imam-imam ngene, boten napa-napa. Sampeyan iso ngoten muncul ning sampeyan ya teko Gusti Allah. Lah iya toh? Ya ampun ngoten. Ya wis. Mulai meneh aku gak ngimami. Lho mutung. Boten mutung. Saya ini memang tidak layak jadi imam. Gak layak jadi khotib. Ya sudah, saya tak pendengar mawon. Penak. Bon. Jadi memang kita itu di situ kasihan terhadap saudara-saudara kita. Tapi di situ ada dua opsi. Nanti ada kalanya ditolak, ada kalanya diterima. Ya sudah, kasih tahu 1, 2, 3 kali. Lihat nanti kalau ada percekcokan lagi, misalnya menentang, yes, jangan teruskan dulu. Nunggu momen yang baik. Oke, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya dari Gresik, Namikula Abdul Aziz. Kebetulan saya baru 6 kali mengikuti pengajian panjenengan. Yang mau saya tanyakan begini Gus, ini saya pernah dikirim sebuah kata, sebuah video dari seorang teman yang isinya itu dialognya Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialognya Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rob, manakah di antara amal-amal ibadahku ini yang paling engkau senangi?" Nabi Musa berkata, "Dari sholat saya, dari zikir saya, dari puasa saya, dan dari sedekah jariah saya." Allah mengatakan bahwasanya sholatmu, zikirmu, dan puasamu itu untuk dirimu Musa, sedangkan yang untuk aku adalah sedekah jariahmu ketika engkau menyenangkan hati orang lain. Lan iki kula nyuwun penjelasan, kok ada yang untuk diri kita dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mekaten ingkang saged kula tangletaken Gus, nyuwun pencerahan dari apa yang saya terima ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika saat kita itu betul-betul fa'budu hadza siratul mustaqim, menembah terhadap Allah, itu sebetulnya bukan untuk kebaikan Allah. Allah gak butuh kita sembah, gak butuh. Cuman etikanya ketika saat kita betul-betul menyembah pada Allah dengan benar, kembali kebaikan itu untuk diri kita. Contoh di dunia. Di dunia, aku tidak bicara di akhirat besok yang kata hukum syariat. Di dunia ini, bukti kalau itu kebaikan untuk kita. Ketika hatimu itu wusul pada Allah, Allah katakan, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tatmainnul qulub. Hatimu akan damai.
Ingatlah bahwasanya dengan zikir, hanya dengan zikir inilah hatimu akan damai. Zikir yang kami maksud di situ adalah sebuah kesadaran jiwa bahwasanya semua apapun yang timbul dan muncul baik di dalam atau di luar diri kita semata-mata itu adalah Allah. Ketika hati sadar di situ, inilah yang disebut tatmainnul qulub. Berarti mengapa kok itu kembali pada kita? Satu sisi kedamaian itu telah kau terima, bukan Allahnya, kita. Iki bahasa proses lho Pak ya, bahasa proses. Lah, kecuali sedekah. Mengapa sedekah dikatakan jikalau kau memberikan sedekah berarti bentuk kau menyenangkan orang lain, berarti untuk saya? Mohon maaf Bapak Ibu, inilah yang ada kaitannya dengan hablum minan nas, yang tidak terpisahkan dengan hablum minallah. Mestinya gitu. Jangan hablum minan nas terus hablum minallah itu terputus. Jangan. Satu sisi kita melihat ketika kita memberikan sedekah pada orang lain, pasti orang lain ikut bahagia. Lah, di dalam diri orang lain itu juga ada Allah. Juga ada Allah. Satu sisi. Ya, inilah dengan dasar sedekah inilah dijadikan sebagai alasan bahwasannya kau kalau beribadah jangan hanya seremonial aja lewat dirimu sendiri, akan tapi ada kaitannya dengan hablum minan nas, yaitu berupa sedekah. Lah, tetapi walaupun di situ ada kaitannya dengan hablum minan nas, hablum minallahnya jangan kau lepaskan. Mana hablum minallahnya? Ya hatimu itu duduk di mana? Kalau duduk di tajalli berarti itulah hablum minallah, nyambung. Kau tidak merasa kalau kau yang memberikan sedekah, tapi Allah. Memang Bapak Ibu kelihatannya susah, angel kita melakukan hal ini, menyembah kepada Allah dengan bentuk bertajali atau bersedekah dengan bentuk bertajali. Tapi ingatlah, seangel-angel apapun, sesulit-sulit apapun, aku yakin di situ akan jadi mudah manakala kita selalu terus-menerus memegang zikir tersebut. Jadi, mengapa ada kembali kepada kita? Satu sisi kebahagiaan sudah Anda rasakan, ketenangan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, karena kau bisa bahagia di situ sebab irji'i, kau mau kembali kepada Tuhan. Kembali maksudnya sadar kalau yang berlaku hanyalah Allah. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Yai, kula paring asma Purwanto saking Jombang. Nggih. Ingkang nate tanglet panjenengan saking WA niku. Nggih. Alhamdulillah kula saged pertanyaan yang mana? Nggih, pertanyaanipun kula lali ning WA iku pitakone sing piye ngene. Nggih, tapi sampun panjenengan jawab Yai. Ngoten nggih. Alhamdulillah Yai, mugi-mugi lantaran kula nderek ngaos tinulak menika saged nyambungaken tali roh kula lantaran panjenengan saking Allah. Ngeten Yai, napa namine nate ningali ten YouTube panjenengan jelasaken bab hakikatipun salat. Nah, sak menika kok
secara syariat salat menika kok saniki ajre yai. Supados ajrine pun niku ajri ingkar dhateng Allah. Supados saged nglampahi salat nggih syariat nggih hakikatipun niku pripun ngoten. Ngoten. Nggih. Nggih. Matur sembah nuwun yai ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah Allah katakan dalam satu surat, hafidu ala sholawah. Jagalah sholat 5 waktu. As-sholawah jamak ay al-maktubah. Sholat yang diwajibkan miturut syariat jasmani iku ada 5. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jelas ayatnya. Tetapi yang sering dilalaikan, dilupakan adalah kalimat berikutnya. Padahal di situ ada wawu atof, belum berhenti. Apa? Wassolatil wusta. Inilah sholat daim tadi. Sholatnya ruh. Al-wusta saya maklumi di dalam tafsir muhakamah itu mengatakan asar. Ada yang mengatakan maghrib karena beliau mentafsirkan secara lahir. Istimaklumi. Tapi maksudnya wusta tengah itu adalah ruhaniyah. Ruhaniyah jenengan. Ruhaniyahmu itu yo sholato, ngono lho karepe. Yang sholatnya ruhaniyah disebut sholat daim. Itu tadi illal musallina alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Daimun ala sholatihim daimun. Bagaimana caranya kita itu ketika sholat secara syariat juga sak hakikatnya? Bagaimana caranya jasmani kita taat hukum syariat sholat itu, tetapi ruhaniyahnya juga sholat. Teruskan ayatnya itu. Wakumu, terus latih, jagalah. Lillahi qanitin ay khosyiin. Terus sampai pada kehusuan. Caranya bagaimana? Jenengan ketika jasmani melakukan sholat secara syariat, ruhani jenengan harus melakukan sholat hakikat. Caranya ketika Anda sudah masuk di dalam takbiratul ikhram sampai salam, jangan pernah kau lepas sirul asrormu. Pun ada di situ. Fungsikan sirul asror ketika Anda takbir sampai salam. Di situ kalau sudah difungsikan, jenengan kan akhirnya dalam hati merasa keakuan Allah yang melakukan, bukan keakuannya hamba. Tapi ketika saat ruhaniyahmu itu ditarik di situ oleh Allah, ya jangan heran kalau akalmu itu gak fungsi, akhirnya lali hitungan rokaat. Enggak apa-apa. Bahkan gerakan rukun sholat secara syariat itu keliru kabeh, amen. Habis takbiratul ikhram mestinya rukuk langsung enggak apa-apa, karena Anda mengikuti alur Allah itu tadi. Berhubung ruhaniyahmu itu kepadangan sampai cahaya makrifat, akhirnya hanya keakuan Allah yang terjadi, akal akhirnya dilalaikan Allah, urusan gerakan nggak apa-apa. Pokoknya siji ya pesanku, ojo dadi imam. Iya, jangan jadi imam dulu. Kecuali nanti kalau sudah terlatih Allah meletakkan ruhaniyahmu di khawasul khawas, baru akal terkendali. Nggak apa-apa.
Nek belum, ya mohon maaf. Dadi makmum ae. Nek dadi imam, sakno makmume balak-balik subhanallah. Subhanallah, lan jenengan langsung nyaut alhamdulillah. Wis. Dadi makmum ae. Enggak apa-apa. Itu caranya, berarti jenengan harus memfungsikan terus hatimu signal sirul asrar. Ya, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Gus, kula saking Demak. Nembe tembehan niki. Tembehan niku cara ndoke nembe ngendhok sepindah. Oh, ngoten. Nggih, cara pitike nggih. Nggih. Lah, sing kula pertanyake ngeten, kula niku Islame nggih dereng gatra. Kula badhe tanglet, kula mirengaken mubalik dawuh nika ngeten, tiyang mati niku ninggal 3 perkara. Setunggal ilmu yang bermanfaat, nomor kali sedekah jariyah, nomor 3 nih doanipun anak ingkang soleh solekah. Lah kula dereng paham niku Gus. Lah kok nelung dina, mitung dina, sekawan dosa dinten kok dungane kok sambat kalih tanggane anu Gus. Lah kula nyuwun penyerahane ngoten mawon sing dados pengunek-uneke kula niki, kula tiyang mboten paham niki. Matur suwun Gus, pangapuntene. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita membahas anak soleh solikah yang selalu mendoakan sehingga munculnya 1 hari, 2 hari, 7 hari, 40, 100, 1000, kadang pendak ya, khol. Nyun sewu Bapak, yang dimaksud anak soleh itu adalah anak yang ruhaniyahnya itu seseorang yang ruhaniyahnya itu sudah sampai puncak tingkat makrifat pada Allah. Bukan secara fisik solih itu. Kalau pandangan syariat memang soleh secara fisik. Betino ketuan, sarungan, lakune api-api kabeh, bentino tiap saat dan waktu selalu sopo masjid. Masalahnya di rumah ditukari bojone gak nyambut gawe. Adan diadani, komat dikomati, sholat di imami, saking gak ono makmum. Pandangan syariat memang perilaku dohir dikatakan soleh. Tapi kalau pandangan hakikat, idza mata bnu adama ing qata'a, tatkala anak putu Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua urusan kecuali 3 perkara, termasuk anak soleh tadi. Bahasa anak soleh itu anak yang ruhaniyah sudah sampai makrifat. Anak itu jangan sampai maksud hanya satu lingkup anak dewi, enggak. Termasuk tetangga. Jadi bahasa anak itu boleh saya terjemahkan orang. Orang yang kita undang untuk tahlil. Nah, di antara mereka itu manakala ada yang makrifat pada Allah, itu termasuk disebut anak yang soleh. Mula mengapa adat kebudayaan orang-orang Nahdiyin, orang kita Jawa, kalau ngundang tahlil itu tidak kiri kanan 2 orang tok, tetangga enggak, kadang 1 RT. Itu maksudnya bek-beki. Di antara mereka itu ada kekasih Allah. Loh, bisa untuk mendongkrak, bisa untuk masuk di situ. Lah,
Yang menjadi persoalan Yun Sewu adalah tidak ada sama sekali. Ini tidak ada sama sekali. Kita tidak tahu di antara mereka mana yang menjadi kekasih Allah. Makanya kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebelum kita sebelum kita datang kematian itu, biye caranya ahli kita itu betul-betul tahu jalan menuju dan bertemu Allah. Itu sebagai orang tua harus arif nafsaka auladaka wa azwajaka billah. Kenalkanlah dirimu termasuk anak istrimu mengenal terhadap Allah. Perkenalan terhadap Allah dimulai dari nama, dari sifat sampai terhadap zatnya. Kalau sudah sampai zatnya, maka af'al yang muncul pada diri kita semuanya itu pasti hati mengatakan af'alullah. Lah 40 hari lah kok gotrohan, gegeran. Biasanya gitu. Dengan alasan yang berbagai macam-macam. Ya sudah. Kita sebagai anak yang sudah mengenal tentang dinut tauhid, walaupun tidak pakai, mohon maaf ya, tidak pakai urusan-urusan yang lainnya itu apa berkat-berkatan dan lain sebagainya, nggak ada masalah sebetulnya. Ing mungguh Allah, tapi mungguh menungso bermasalah. Coba sampean 40 nih Pak, sampean undang wong sak kampung, wis mari mojo tahlil, matur suwun Pak, mantu piye? Hah? Masalah enggak? Masalah. Karena kita tidak mengikuti adat. Enggak mengikuti adat. Saya pernah Pak, walimatul arus itu karena adat, memang saya enggak tahu. Biasanya walimatul arus habis ngaji habis apa jenis acara terus kan makan-makan nggih. Mboten. Habis acara langsung mulai diwidi. Kulo kaget. Tuh. Karena ada. Beda karena sudah kebiasaan gitu ya sudah. Cuman iki yang ku maksud wis gak usah diwenehi balas ya. Undangan wong sak kampung utawa sak kecamatan ya. Lah wong sak kecamatan jumlah wong 100 ya. Dadi siji coba tahlilan macam-macam jebret, habis itu mik cekelan matur suwun Pak Rawi. Nggih pun jenengan kondur sallallahu ala Muhammad. Kira-kira gak ngremeng kabeh ya kira-kira. Ya jelas ngremeng. Berarti di mata manusia urusan berkat-berkatan iku penting, sedekah penting, walaupun di mata Allah itu gak penting. Sing dipentingno di mata Allah ketika jenengan berlaku nopo mawon termasuk tahlil, hatinya dunung, hatinya likok terhadap Allah. Udah nggak ada. Oke Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, itulah apa yang telah kita terima dari Allah, pemahaman tentang masalah harapan yang paling mulia, permintaan yang paling mulia, anugerah yang paling mulia, ilmu yang paling mulia dari Allah sudah kita terima. Selanjutnya tergantung kita, itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat atau tidak tatkala kita mau mengamalkan atau tidak. Al-Fatihah.